Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga sehat selalu ya. Salam belajar jarak jauh. Perkenalkan, saya Berina, rekan bisa memanggil saya Lina. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama belajar tentang materi anti plagiasi. Apa itu plagiasi? Mengapa plagiasi dilarang? Apa saja sanksi-sanksi plagiasi? Dan yang terpenting adalah bagaimana cara menghindari plagiasi. Kenapa sih kita harus belajar tentang plagiasi ini? Karena di lapangan saya masih menemui banyak fakta mahasiswa melakukan penjeplakan gitu ya, copy paste dari sumber-sumber di internet, kemudian dipindahkan pada tugas-tugasnya atau diakui sebagai pekerjaannya. Gitu. Nah, ini sangat amat disayangkan karena tidak terjadi proses berpikir oleh mahasiswa. Tujuan dari materi ini adalah mempromosikan tindakan anti plagiasi sehingga mahasiswa dapat menghindari tindakan-tindakan plagiasi. Dengan demikian, mahasiswa dan sivitas akademika dapat menghormati, menghargai, mengapresiasi, dan memberikan penghargaan kepada karya orang lain dengan tujuan akhirnya adalah mahasiswa atau sivitas akademika menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas baik. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian plagiasi, kemudian ruang lingkup plagiasi, mengapa plagiasi dilarang, cara-cara menghindari plagiasi, sanksi plagiasi, dan yang terakhir adalah himbauan. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010, tindakan plagiasi adalah perbuatan sengaja ataupun tidak sengaja untuk memperoleh kredit ataupun nilai. Kredit ini maksudnya adalah penghargaan maupun penghormatan seperti itu, dengan mengutip karya orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan tanpa mencantumkan sumber yang memadai. Sedangkan menurut Komite on Publication Ethics, tindakan plagiasi itu tidak harus sama kata per kata. Bahkan plagiasi itu dapat dibuktikan dengan dua bahasa yang berbeda. Jadi misalkan sumber aslinya itu bahasa Inggris, di Indonesia kan secara bahasa itu tidak sama kata per kata, namun idenya itu sama, itu bisa dikatakan melakukan plagiasi. Apalagi jika tidak mencantumkan sumbernya. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup plagiasi. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu adalah fabrication, falsification, kemudian manipulation gitu. Nah, ketiga kegiatan ini itu hampir sama dengan make up. Kalau pada perempuan atau pada dunia kecantikan gitu ya, kita tahu bahwa make up itu untuk mempercantik diri, bisa untuk menegaskan suatu bagian wajah gitu. Misalkan hidung kita ingin terlihat lebih mancung, itu kita berikan shading di kanan kirinya. Atau mungkin pipinya biar kelihatan kurus, kita kasih shading di bagian pipi bawah, kemudian bagian tulang pipinya kita kasih highlighter. Atau kita kasih apa ya namanya itu yang merah-merah itu blush on agar kelihatan merona seperti itu contoh mempercantik dalam dunia kecantikan. Sedangkan kalau untuk make up pada dunia karya tulis atau produksi karya ilmiah ini bisa dalam bentuk perbaikan data, jadi datanya itu dipalsukan agar terlihat ini kelihatan normal seperti itu, atau untuk memberikan hasil yang positif terhadap hipotesis, karena sebenarnya hipotesis itu tidak untuk kita buktikan namun untuk kita uji. Jadi ketika hipotesis tertolak tidak masalah, kita bisa cari justifikasi melalui sumber-sumber ilmiah terdahulu kenapa hipotesis yang kita ajukan itu tertolak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah duplicate atau redundant publication. Yang pertama ada 5 ya. Yang pertama adalah text recycling. Penggunaan kembali tulisan yang pernah kita terbitkan di tahun-tahun sebelumnya. Misalkan di tahun 2018 kita terbitkan ulang kembali di tahun ini karena tahun ini kita memiliki tuntutan untuk melakukan publikasi. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah memasukkan lebih dari satu publikasi atau duplicate submission. Misalkan satu artikel ini kita submit untuk 2 jurnal yang berbeda, misalnya Sinta 1 dan Sinta 4. Yang selanjutnya adalah duplicate information published in translation.
Jadi informasi itu kita publikasikan dalam dua bahasa yang berbeda, tiga bahasa yang berbeda itu tidak boleh. Walaupun itu tulisan kita sendiri tanpa mencantumkan sumber yang pertama kali publish, misalkan dalam bahasa Inggris, itu dilarang. Dan yang terakhir adalah salami atau kegiatan memecah ide dari satu gagasan yang utuh. Misalkan sudah pernah kita publikasikan satu kesatuan gitu ya, kemudian kita pecah-pecah menjadi artikel-artikel kecil, itu juga dilarang. Jadi itulah dua ruang lingkup publikasi, ruang lingkup anti plagiasi. Sebelumnya adalah ruang lingkup publikasi menurut Komite and Publication Ethics, kalau yang ini menurut Purwani, Istiana, dan Purwoko. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu adalah mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini misalkan kita melakukan kutipan langsung itu ada tanda kutipnya. Nah itu tidak kita buat tanda kutip, tidak kita jorokkan sedikit ke kanan. Nah itu seolah-olah menjadi kalimat kita, padahal itu kutipan langsung milik orang lain. Sudah kita ambil gitu ya, tanpa kita berikan tanda kutip, juga kita tidak tulis sumbernya, tidak kita cantumkan kutipannya. Itu sangat amat plagiasi sekali. Selanjutnya adalah menyalin bahan, ide, atau konsep dari buku, artikel, laporan, atau dokumen tertulis lainnya berupa presentasi, komposisi, karya seni, desain, gambar, situs, program, dan hal-hal tertentu. Segala informasi dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, walaupun itu bagian kecil atau hanya sebagian, itu juga tidak boleh. Itu adalah tindakan plagiasi. Yang ketiga adalah menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitasnya, termasuk juga apabila kita menggunakan sumber buku sekundernya. Jadi misalkan Purwoko dalam Bayu 2016 yang mengatakan pertama kali adalah Purwoko, namun kita mengambil kalimat tersebut itu di buku terbitannya Bayu, seperti itu. Itu juga harus kita cantumkan sumber sekundernya. Nah, yang keempat adalah menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas. Inti dari keempat ini adalah kutipannya tidak dicantumkan secara magnet. Nah, kemudian yang kelima, ini kita berkolaborasi secara bersama-sama dengan teman kita, mungkin atau teman kolega kita, berkelompok menciptakan suatu karya ilmiah atau memproduksi suatu karya ilmiah, kemudian karena kita sangat serakah, kita publikasikan itu sebagai karya tulis milik kita sendiri. Itu tidak boleh dilakukan. Itu melanggar etika akademik atau plagiasi. Kemudian yang keenam, melakukan parafrase. Jadi sudah melakukan parafrase tapi tidak melakukan kutipan, itu juga dilarang. Parafrase adalah sebagai cara gitu ya untuk menghindari plagiasi. Namun ketika gagasan itu adalah milik orang lain, tetap harus kita tuliskan sumbernya, kutipannya. Jadi misalkan kita mengutip 5 dari 5 sumber buku gitu ya jumlah kutip daftar pustaka juga harus 5. Jadi harus sinkron antara jumlah kutipan dan juga dengan daftar pustaka. Itu yang keenam. Yang ketiga adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan oleh orang lain seolah-olah itu karya milik kita. Jadi itu dikerjakan oleh orang lain tapi kita akui sebagai milik kita. Tentu saja itu pencurian atau plagiasi gitu ya. Yang kedelapan adalah melakukan kolusi atau memberikan pekerjaan atau kita mengerjakan joki gitu ya, penjokian. Ini itu dilarang, sangat marah sekali ya. Itu dia tadi ruang lingkup dari. Nah, hal ini yang penting yang perlu kita ketahui bersama dalam etika akademik dan integritas akademik gitu ya. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu diproduksi atau dihasilkan dari ilmu pengetahuan yang sebelumnya. Jadi ilmu pengetahuan yang dihasilkan hari ini adalah pembaruan atau upgrade ilmu dari ilmu-ilmu sebelumnya untuk menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Jadi berlandaskan fenomena sekarang, permasalahannya dari sebuah fenomena atau gejala-gejala tertentu dengan bersumber atau berreferensi dari ilmu pengetahuan yang terdahulu.
Jadi kita tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan kutipan gitu ya. Malah kita justru berbangga. Kita bangga bahwa kita melakukan etika akademik yang baik dan benar. Seperti itu. Sehingga karya tulis ilmiah kita ini tidak diragukan kredibilitasnya. Masa iya sih kita menyusun skripsi gitu yang sebanyak 100 halaman misalnya contohnya, tapi sumbernya cuma ada 10. Masa iya sih 100 halaman itu kata-kata kita sendiri semuanya? Itu tidak mungkin seperti itu. Jadi yang harus kita melakukan kutipan, bahkan setelah kita melakukan parafrase saja kita harus melakukan kutipan gitu ya. Nah itu yang pertama, kita tidak perlu malu gitu ya, kita telah melakukan kutipan, atau justru kita harus berbangga bahwa kita telah beretika akademik. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kegiatan plagiasi itu dilarang? Nah, plagiasi itu adalah bentuk tindakan pencurian atas ide, gagasan orang lain. Karena apa? Karena dari kegiatan pencurian ini kita memperoleh keuntungan. Kegiatan pencurian ini apa sih gitu ya, menjiplak tadi ya yang sudah kita sebutkan di ruang lingkup gitu. Dari hasil pencurian kita memperoleh keuntungan berupa kredit, penghargaan, apresiasi, tepuk tangan gitu. Itu. Nah, yang lebih parahnya dari sekedar nilai itu ya, kalau cuma nilai lulus ya nggak masalah gitu, semua orang bisa. Bahkan mungkin dengan kita membaca kemudian kita mengerjakan masalah pasti kita bisa lulus. Yang menjadi masalah adalah kita melakukan plagiasi dari tahap satu ke tahap berikutnya, dari semester 1 ke semester berikutnya, sampai kita bisa memperoleh gelar kelulusan. Yang padahal kita tidak menguasai keinginan tersebut karena kita melakukan plagiasi. Sehingga gelar yang kita peroleh itu tidak menunjukkan kompetensi diri kita. Karena seharusnya gelar itu adalah gelar yang menunjukkan bahwa kita berkompeten. Ternyata gelar yang kita dapatkan dari hasil proses plagiasi secara terus-menerus gitu. Apa akibatnya? Nah, dari gelar yang kita peroleh ini biasanya kita kan mungkin bisa naik jabatan, kita bisa memperoleh pekerjaan, kita bisa mendapatkan karir yang baik, kemudian memperoleh nafkah seperti itu, atau kita menjadi seorang profesional. Kemudian kita akan punya klien, nasabah, pasien, ataupun kalau jadi dosen mungkin mahasiswa. Dari gelar yang kita miliki tersebut, ternyata kita telah melakukan malpraktik. Karena sebenarnya kita tidak berkompetensi di bidang tersebut, tapi kita terus menekuni. Berarti kita sudah melakukan malpraktik. Itu para ujungnya dari kegiatan plagiasi ini. Dari yang awalnya pencurian, kemudian kita melakukan ke ujung sampai malpraktik seperti itu. Ternyata mahasiswa atau fasilitas akademika yang melakukan plagiasi itu ada kondisinya. Nah, beberapa di antaranya yang pertama adalah keterbatasan waktu. Jadi dikejar-kejar waktu karena harus menyelesaikan skripsinya, misalkan bulan ini harus lulus, harus sudah selesai skripsinya, kalau enggak semester depan bayar lagi. Nah, seperti itu. Kemudian rendahnya minat membaca, karena kita sedikit membaca, jadi wawasan kita juga terbatas. Akhirnya kita ya udah gitu aja, ya udahlah ngalin aja gitu. Kemudian kurangnya pemahaman melakukan kutipan, bahwa pentingnya walaupun kita sudah melakukan parafrase, kita sudah mengubah kalimat menjadi kalimat kita sendiri, ketika itu idenya bukan milik kita, harus melakukan kutipan. Kemudian kurangnya perhatian dari dosen dan guru, jadi dosen pembimbingnya gitu atau gurunya gitu abai bahwa apakah ini benar nih, mana nih kutipannya nih, satu paragraf ini kok nggak ada kutipannya nih, apakah idenya benar-benar yang sendiri, kan nggak mungkin, pasti ada ide yang itu dari sumber referensi orang lain, ide itu kemudian dikembangkan. Kemudian reward dan punishmentnya belum optimal. Pelaksanaan rewardnya ini misalkan yaitu kalau tidak melakukan plagiasi berarti kan lulus ya, lolos gitu ya. Melakukan plagiasi tidak lulus gitu.
kemudian ujiannya nilainya itu punishment gitu. Nah kebanyakan mungkin tutornya atau pembimbingnya atau dosennya itu masih yang ya udahlah kita kasih nilai lumayan nih dia mau gitu, itu tidak boleh karena reward dan punishment itu harus tegas sehingga mahasiswa juga kan termotivasi ini memiliki motivasi. Nah salah satu motivasinya itu kan reward dan punishment itu sendiri ya. Kemudian yang selain itu adalah kesadaran dari mahasiswa, motivasinya bahwa saya harus memiliki etika yang baik dalam berakademik gitu ya. Saya harus berintegritas. Nah, itu belum ada motivasi dalam diri mahasiswa. Kemudian materi terkait sanksi plagiasi. Nah yang pertama ini ada teguran tentu saja dosennya, pembimbingnya, gurunya gitu ya menegur. Oh ini mana nih satu paragraf ini ini dari kutipan mana nih, dari sumber mana nih, yang diberitahu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah SP atau surat peringatan secara tertulis gitu ya. Yang ketiga adalah penundaan pemberian hak, misalkan hak mahasiswa adalah nilai, jadi perbaiki dulu tugasnya. Ini yang nyalin ini tolong diperbaiki, nanti baru kita nilai ulang, kita berikan hakmu, yaitu nilai. Kemudian yang keempat adalah pembatalan nilai. Jika sudah final gitu ujian ternyata nyontek nilainya harusnya 100 karena nyontek jadi 0, jadi E gitu. Nah yang kelima adalah pemberhentian dengan hormat. Biasanya dengan hormat ini misalkan melakukan plagiasi, mengakui dan minta maaf. Kalau yang keenam, pemberhentian dengan tidak hormat, biasanya sudah terbukti dia mengelak keras kepala bahwa tidak, saya tidak melakukan plagiasi. Seperti itu. Itu kan diberhentikan dengan tidak hormat. Yang selanjutnya adalah pembatalan ijazahnya, gelarnya dicopot. Kalau terbukti melakukan plagiasi, dikerjakan oleh orang lain, dilakukan oleh joki, gitu misalnya gitu. Atau ada dua lagi nih yang tidak tertulis di sini. Yang pertama adalah denda, yang kedua adalah sanksi penjara. Cara-cara menghindari plagiasi ini 3 cara yang paling mudah. Yang pertama itu adalah mencantumkan surat keterangan atau pernyataan bahwa karya tulis ini benar-benar asli milik saya tanpa melakukan plagiasi seperti itu. Tentu saja setelah dicek Turnitin atau text similarity-nya rendah, di bawah 25, di bawah 30 gitu. Kemudian unggah artikel, jadi hasil karya ilmiah ini kemudian diunggah baik di Garuda, kemudian mungkin di portal-portal milik universitasnya, sehingga nanti akan tercantum di cloud gitu ya, sehingga nanti kalau ada yang ngutip punya kita itu akan ketahuan. Itu yang kedua, jadi diunggah. Nah yang ketiga adalah seluruh warga sivitas akademika gitu ya yang mengetahui tentang plagiasi ini harus mempromosikan sikap anti plagiasi. Jadi agar semua orang bisa menginternalisasi sikap anti plagiasinya dalam dirinya. Halo rekan-rekan mahasiswa, masih semangat ya? Ini materi yang paling tunggu-tunggu, cara menghindari plagiasi. Mungkin nanti harus ada sesi tersendiri gitu ya. Yang pertama adalah pengutipan. Jadi apapun paragraf, kalimat apapun yang kita ambil atau kita peroleh dari gagasan orang lain itu harus kita lakukan kutipan. Kutipan itu kalau di belakang biasanya kita buka kurung namanya siapa, titik 2, tahun, tutup kurung. Kalau di depan biasanya menurut ahli, buka kurung tahunnya, tahun buku itu terbit, tutup kurung, langsung tulisannya bahwa ini adalah dan itu pengutipan. Nah ketika sudah melakukan pengutipan, kita juga harus menuliskan daftar pusakanya atau sumber referensinya. Kalau kutipannya ada 10, sumber referensinya atau daftar pusakanya juga harus ada 10. Biasanya untuk mempermudah bisa menggunakan Mendeley, EndNote, dan lain sebagainya. Tapi penulisannya juga belum tentu tepat Mendeley, jadi harus kita lihat lagi. Itu hanya sebagai alat. Kemudian kalau kutipan langsung harus ada titik 2-nya. Ini contoh di bawah ya. Pengertian plagiasi menurut Kamus Oxford American Dictionary dalam Club 2001 berarti ini gagasan sekunder.
Plagiarisme adalah to take and use another person's ideas or writing or invention as one own. Ini kutipannya ada di depan. Kalau kutipannya di belakang tidak seperti ini nanti penulisannya seperti itu. Kalau ini ada tanda petik, berarti ini kutipan langsung yang tidak sama sekali diubah dari Oxfordnya ini menuliskannya seperti ini. Nah, yang kedua adalah parafrase. Tadi setelah kutipan kita belajar parafrase. Parafrase adalah menggunakan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud atau makna gagasan tersebut. Jadi gagasan orang lain itu kan nggak mungkin kita tuliskan di dalam tulisan kita itu plek-ketiplek gitu ya sama persis apa yang ada. Jadi kita harus melakukan parafrase. Beberapa caranya, yang pertama adalah mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Biasanya secara sederhana gitu ya, kan kalimat tulisan artikel ini itu nggak mungkin ada yang sederhana. Contohnya ibu memasak nasi di dapur, nanti diubah nasi dimasak ibu di dapur, itu kalimat aktif menjadi pasif. Kemudian menggunakan kamus thesaurus atau sinonim. Jadi teman-teman bisa cari, ketik aja thesaurus gitu ya, itu nanti tinggal ketik kata-katanya apa, itu nanti sinonimnya muncul banyak sekali. Kemudian menggunakan frasa pengantar tadi ya, menurut ahli, berdasarkan laporan, seperti itu kali kata pengantar. Kemudian menggunakan kata kerja pensinyalan, saya setuju, saya tidak setuju, saya netral, seperti itu. Kemudian melakukan definisi kata. Definisi kata ini misalkan tadi ya kalimat ibu menanak nasi di dapur, ini misalkan ibu bisa kita ganti orang tua perempuan memasak padi yang kemudian diolah menjadi beras di dapur. Ini di dapurnya mungkin bisa kita ubah lagi menjadi tempat untuk melakukan pekerjaan apalah gitu yang bisa didefinisikan. Jadi orang tua perempuan memasak padi yang sudah diolah menjadi beras di dapur, seperti itu. Ini mendefinisikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggabungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat atau dua kalimat parafrase. Jadi satu gagasannya itu beberapa kalimat, ini kita gabungkan menjadi kalimat kompleks, satu kalimat kompleks, seperti itu. Dan tadi ibu memasak nasi di dapur, kemudian dapur ibu berwarna cat warna kuning, itu bisa kita gabungkan ibu memasak nasi di dapur yang berwarna kuning, seperti itu. Ini sintesis. Sintesis itu gagasan dari banyak ahli, dari beragam ahli, kita rangkum menjadi satu kesimpulan. Biasanya ini setelah kita sebelum ini sudah kita tuliskan dulu ide-idenya, kutipan-kutipannya, baru nanti di bagian bawahnya kita merangkumnya, melakukan sintesis sendiri. Nah, menggabungkan beberapa kutipan dan sintesis itu mirip-mirip. Jadi tadi beberapa cara parafrase ada 8, semoga bisa menambah wawasan kita untuk menghindari plagiat. Kemudian ini adalah materi bonus, bagaimana cara kita meluaskan wawasan. Tentu saja kita harus memperbanyak membaca. Jadi kita pilih dulu topik apa yang akan kita baca, kemudian pilih bacaannya apa. Kemudian kita bisa bikin buku satu dari HTS itu kita cetak kecil-kecil, yang mungkin mau beli. Jadi deh bikin note gitu, itu boleh. Kemudian tulis nama penulisnya, judulnya, penerbitnya, lokasi terbitnya, tahunnya. Nah, itu kita membiasakan diri untuk menuliskan sumber referensi atau daftar citation. Kemudian tulis ide beserta halaman. Jadi kita baca itu nanti akan ada idenya tuh. Ide pokoknya saja kita tulis. Kemudian halamannya, karena halamannya akan menjadi penting untuk menuliskan kutipan. Fokus pada catatan. Jadi nanti ketika kita mau menuliskan kembali, kita nggak usah lagi buka buku itu tadi, kita buka catatan kita. Tadi kan kita sudah menuliskan idenya ya. Kemudian kembangkan kalimat dari ide itu tadi yang sudah kita tulis di buku satu, kita kembangkan menggunakan
cara-cara parafrase tadi. Dan tulis kutipannya. Ini tadi ya, kita halamannya sudah kita tulis. Sebelumnya kita juga sudah tulis nama penulisnya, pengarangnya gitu, kemudian tahunnya, halamannya. Dan yang terakhir adalah tulis daftar referensinya. Jadi setiap kali kita menuliskan kutipan, tulis langsung juga daftar pustakannya. Jadi nggak ada yang kelewat nantinya jika tidak menggunakan Mendeley atau alat bantu. Semakin banyak kita membaca, pilihan diksi atau kata-kata kita akan semakin luas. Sudut pandang kita juga akan semakin lebar, sehingga kita juga bisa lebih mudah mengolah hasil pemikiran kita. Itu tadi beberapa cara melakukan cara-cara untuk menghindari tindakan plagiasi. Semoga bermanfaat untuk memandu teman-teman dalam menghasilkan karya tulis atau mungkin mengerjakan tugas-tugas sehingga bisa menuangkan dengan mudah gagasan pikiran kita. Menurut Purwani dan Purwoko tahun 2016, pada hakikatnya karya ilmiah adalah produk ilmu pengetahuan yang bersumber pada ilmu pengetahuan sebelumnya, sehingga para penulis sebaiknya dengan percaya diri dan jujur untuk menjunjung etika dan integritas akademik, sehingga diharapkan dapat selalu menuliskan sumber referensi dan kutipan juga menghindari tindakan plagiasi. Tadi ya, kita sudah belajar terkait apa itu pengertian plagiasi, kemudian mengapa plagiasi dilarang, sanksi-sanksi plagiasi, dan bagaimana cara menghindarinya. Sehingga tindakan plagiasi bukanlah hal yang wajar untuk dilakukan. Plagiasi merupakan pelanggaran ataupun pencurian dalam etika akademik yang melekat sanksi pada setiap tindakannya. Perlu kita sadari bahwa setiap penyusun karya ilmiah pasti merujuk pada sumber ilmiah yang sudah tersedia, sehingga lakukanlah pengutipan dengan jujur dan baik, juga melakukan parafrase untuk menghindari pengulangan gagasan yang sama. Saya memiliki harapan yang besar kepada seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa dari universitas terbuka, yang dituntut dapat melakukan proses belajar secara mandiri dan mengikuti perkuliahan secara fleksibel di tengah kesibukannya, harus tetap dapat menghasilkan karya ilmiah ataupun gagasan-gagasan dalam setiap tugas-tugasnya gitu ya, secara berkualitas baik, terutama dalam menjawab soal-soal diskusi. Saya juga memiliki harapan kedepannya tidak lagi ditemui hasil pekerjaan mahasiswa itu plagiasi, menjiplak ataupun menyalin dari jawaban temannya, jawaban sumber di internet, atau hanya memindahkan dari BMC. Silahkan belajar, membaca, berlatih dari sumber-sumber ilmiah yang berkualitas. Kalau sumber bacaan kita berkualitas, insya Allah wawasan kita juga akan berkualitas. Percaya diri dengan banyak mencoba. Silahkan terapkan berbagai cara parafrase yang dianggap paling nyaman seperti itu. Setidaknya ada 8 cara. Lakukan secara berulang-ulang, insya Allah teman-teman akan pasti melakukannya, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan juga pasti akan jadi berkualitas. Percaya diri bahwa setiap kita memiliki kemampuan berpikir yang baik. Kita dapat belajar apa saja, membaca dari berbagai sumber, mengelola hasil bacaan kita dengan berpikir, kemudian mendapatkan ide, menuangkan dalam tulisan yang baik. Dalam memproduksi karya ilmiah, kita tidak bisa terlepas dari sumber-sumber terdahulu, sehingga kita harus dengan bangga dan jujur menginternalisasikan etika akademik dan integritas akademik. Itu. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat menerapkan tindakan anti plagiasi dengan konsisten. Kemudian saya harapkan semangat belajar tidak pernah menurun gitu ya, maksudnya stabil, terus sehat selalu. Salam belajar jarak jauh. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.